Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Ambis CG, kali ini dengan Kak Syifa kita akan bersama-sama belajar tentang materi sel, bagian teori sel, dan bagian sel. Pertama kita akan belajar mengenai pengertiannya. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah dan teori sel. Siapa saja sih yang berperan dalam menemukan sel? Yang pertama ada Antony van Leeuwenhoek. Nah, beliau ini merupakan penemu mikroskop, tapi pada saat ditemukan mikroskopnya masih berupa mikroskop yang sangat sederhana ya. Yang kedua, ini ada Robert Hooke. Robert Hooke merupakan penemu istilah sel, yaitu sel berarti selula, yaitu artinya kamar kecil atau ruangan kosong. Nah, jadi penemu sel pertama kali yaitu Robert Hooke. Bagaimana caranya Robert Hooke menemukan sel? Yaitu ketika Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati, dengan menggunakan mikroskop dan menemukan ruangan kosong yang dinamai sel. Oke, lalu yang ketiga itu ada Robert Brown. Nah, kalau Robert Brown ini merupakan penemu nukleus atau inti sel. Lalu yang keempat yaitu ada Felix Durkheim. Felix Durkheim ini merupakan penemu cairan sel atau disebut dengan sitosol. Lalu yang kelima itu ada Johannes Purkinje. Nah, beliau ini merupakan penemu protoplasma. Protoplasma itu merupakan bagian yang hidup dari sel ya. Dan yang selanjutnya ada Matthias Schleiden dan Theodore Swan. Nah, beliau ini merupakan penemu sel merupakan unit dasar atau struktural makhluk hidup. Yang ketujuh ada Max Sulze. Nah, Max Sulze ini merupakan penemu bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Lalu yang kedelapan ada Rudolf Virchow. Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel merupakan unit reproduksi yang disebut dengan omnicellular. Artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang sudah ada. Yang kesembilan ada Edmund B. Wilson. Beliau menyatakan bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Lalu yang ke-10 ada René Dutrochet. Beliau menyatakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup. Oke, jadi ini merupakan sejarah dan teori sel yang dinyatakan oleh beberapa ilmuwan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur sel. Jadi, sel ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada yang disebut dengan bagian sel hidup dan juga ada yang disebut dengan bagian sel yang mati. Nah, sel yang hidup itu terdiri dari membran plasma, lalu protoplasma. Sedangkan sel yang mati itu terdiri dari dinding sel. Mengapa disebut demikian? Karena sel hidup itu berfungsi dan berperan penting dalam metabolisme dan kehidupan sel. Sementara dinding sel ini mengapa disebut mati? Karena ketika tumbuhan mati itu masih terdapat dinding selnya. Contohnya misalnya kursi dan meja yang terbuat dari batang pohon, ketika dijadikan kursi dan meja sudah tidak ada isi sel yang hidupnya, tetapi masih memiliki dinding selnya. Begitu ya. Nah, lalu protoplasma ini atau yang tadi sudah dijelaskan yaitu bagian yang hidup dari sel itu terdiri dari dua jenis juga. Ada yang disebut nukleus dan sitoplasma. Nah, sitoplasma juga terdiri dari dua, yaitu ada cairan yang disebut dengan sitosol
dan ada padatan yang disebut dengan organel. Lalu berdasarkan ada tidaknya membran inti, nah sel ini dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, sementara sel eukariotik itu memiliki membran inti. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan sel prokariotik dan eukariotik ya. Nah, ini untuk yang prokariotik dan eukariotiknya. Pertama kita lihat dari inti selnya. Apakah sel prokariotik memiliki inti sel? Nah, ternyata sel prokariotik memiliki inti sel, namun disebut dengan nukleoid. Nah, kalau yang eukariotik itu memiliki inti sel juga, tapi disebut dengan nukleus. Lalu yang kedua, kita akan melihat membran intinya. Nah, seperti pengertiannya, sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti ya, sementara sel eukariotik memiliki membran inti. Lalu dari sistem endomembrannya, sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran, sementara sel eukariotik memiliki sistem endomembran. Lalu yang keempat, dari organel untuk metabolismenya, sel prokariotik itu memiliki organel untuk metabolisme juga, tapi disebut dengan mesosom. Nah, sementara untuk di sel eukariotik itu disebut dengan mitokondria. Nah, yang kelima itu dari ribosomnya. Ternyata baik sel prokariotik maupun sel eukariotik dua-duanya memiliki ribosom ya. Nah, contohnya pada sel prokariotik itu ada monera atau bakteri. Kalau pada sel eukariotik itu selain monera ya, atau bisa kita sebut dengan protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, ini contoh gambar dari sel prokariotik dan ini gambar dari sel eukariotik. Nah, bisa kita lihat ya. Yang pertama itu adalah inti selnya. Jadi inti sel di prokariotik itu berbentuk nukleoid, sementara di eukariotik berbentuk nukleus si inti selnya ini. Nah, yang kedua dari membrannya, membran inti prokariotik si inti selnya itu tidak dibungkus oleh membran inti, sementara eukariotik itu dibungkus oleh membran inti. Dan dari sistem endomembrannya di sini yang eukariotik ada di nukleus, terus ada di retikulum endoplasma, terus ini ada di badan Golgi dan lain-lainnya ya. Yang keempat itu adalah organel untuk metabolismenya dan yang kelima itu adalah ribosomnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam bagaimana struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Apa aja sih bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, adik-adik di sini bisa kita lihat ya, di sel hewan atau lapisan paling luarnya itu ada yang disebut dengan membran sel. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian kecil yang menempel pada suatu organel sel gitu ya. Ini disebut dengan ribosom. Tapi ribosom juga terdapat di bagian sitosol ya. Tapi dia menumpuknya itu di bagian retikulum endoplasma kasar. Nah, terus di sini ada nukleus atau inti selnya. Nah, ini yang tadi disebutkan ada retikulum endoplasma kasar, bagian melekuk-melekuk yang dekat dengan nukleus dan dia memiliki banyak sekali ribosom. Lalu selanjutnya di sini ada retikulum endoplasma halus. Nah, berbeda dengan retikulum endoplasma kasar, yang halus ini dia tidak memiliki ribosom ya. Selanjutnya ada badan Golgi, lalu di sini ada mitokondria, ada peroksisom, lisosom, dan sentrosom atau biasanya disebut dengan sentriol. Bagaimana dengan di sel tumbuhan? Nah, kalau sel tumbuhan masih sama ya, memiliki membran sel atau lapisan terluarnya. Lalu sel tumbuhan juga memiliki nukleus, ada retikulum endoplasma kasar, dan di sini ada ribosomnya, lalu ada retikulum endoplasma halus, ada badan Golgi, ada plastida, glioksisom, lalu ada mitokondria, peroksisom, dan ada vakuola. Lalu ada dinding sel.
Nah, ini untuk bagian-bagian di sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas per setiap bagiannya ya. Nah, yang pertama ini ada dinding sel. Harus diingat ya, dinding sel itu terdapat di sel tumbuhan. Nah, dinding sel ini tersusun atas apa aja sih? Dia tersusun atas selulosa dan pektin. Tetapi lebih banyak mengandung selulosanya ya daripada pektinnya. Nah, apa fungsinya? Fungsi selulosa di sel tumbuhan yaitu untuk memberikan kekuatan atau kekakuan pada sel tumbuhan. Lalu ada pektin. Pektin itu untuk mengikat antar selnya. Jadi sel tumbuhan berikatan gitu ya oleh pektin ini. Fungsinya untuk apa dinding sel ini? Karena dia lapisan terluar, pastinya si dinding sel ini berfungsi untuk pelindung. Untuk pelindung dan membuat tanaman menjadi kaku. Yang kedua di sini ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini dia terdiri dari cairan yang disebut dengan sitosol dan padatan yang disebut dengan organel. Jadi sitoplasma ini yang membungkus atau isi di membran sel atau isi selnya gitu. Ada cairan-cairannya, cairan selnya, lalu ada padatan organel-organel selnya. Nah, yang ketiga itu ada membran sel atau membran plasma. Oke, apa fungsinya? Jadi fungsi membran sel atau membran plasma itu untuk pelindung dan transportasi zat. Nah, kalau misalnya di tumbuhan itu membran selnya itu setelah adanya dinding sel. Kalau di sel hewan itu membran selnya lapisan terluarnya ya. Nah, dia fungsinya untuk pelindung dan transportasi zat. Jadi ketika ada zat yang ingin dikeluarkan dari sel atau zat yang ingin diambil dari luar sel, itu melalui membran plasma ya pastinya. Jadi fungsinya untuk pelindung dan transportasi zat. Nah, bagaimana sih si struktur membran plasma ini? Nah, si struktur membran plasma ini seperti terlihat pada gambar ya. Jadi dia itu terdiri dari glikoprotein yang di atasnya itu, lalu ada fosfat. Dia itu bersifat hidrofilik atau dia itu suka air. Nah, sedangkan kalau bagian yang di dalamnya yang menjuntai-juntai itu adalah bagian lipid atau lemak. Dia bersifat hidrofobik atau takut air. Lalu kalau misalnya si fosfat, satu fosfat dan satu lipid itu disebut dengan fosfolipid. Gabungan antara fosfat dan lipid. Nah, kalau di antara yang fosfat itu ada yang bintik-bintik merah, itu disebut dengan kolesterol. Lalu kalau yang besar ini disebut dengan protein integral atau protein yang besar. Nah, sebenarnya ini masih ada kurang satu gambar lagi. Kalau misalnya ada protein yang kecil dan dia itu di atas fosfat, itu disebut dengan protein perifer atau protein yang kecil. Begitu. Nah, lalu selanjutnya yang menemukan membran sel itu adalah Singer dan Nicholson ya. Dia itu mengemukakan model sel yang disebut dengan fluida cair atau mozaik cair. Nah, membran sel juga memiliki struktur phospholipid bilayer. Jadi, gimana yang disebut dengan phospholipid bilayer? Itu tuh jadi yang fosfat ada lipidnya, itu kan ada dua baris ya. Nah, makanya itu disebut dengan phospholipid bilayer. Lalu selanjutnya ada badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Nah, fungsinya ini untuk apa? Dia itu fungsinya banyak sekali ya, untuk ekskresi atau membuang zat sisa. Ini dalam bentuk vesikel, contohnya misalnya protein dan lipid. Lalu ada sekresi sel, yaitu untuk mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya misalnya enzim. Nah, tadi kalau ekskresi itu mengeluarkan zat sisa, nah bedanya kalau sekresi itu mengeluarkan zat sisa yang masih dibutuhkan gitu ya.
Lalu selanjutnya fungsinya juga bisa untuk menghasilkan organel baru. Contohnya misalnya menghasilkan lisosom pada sel hewan dan menghasilkan akrosom pada sel sperma. Gitu. Lalu selanjutnya terdapat 3 bentuk ya di badan Golgi ini. Nah, ini contoh gambar badan Golginya. Jadi dia ada yang bentuknya bulat-bulat, itu disebut dengan vesicle. Ada yang bentuknya seperti tabung, itu disebut dengan tubula. Dan ada yang bentuknya pipih disebut dengan sisterna. Jadi di sini ada bagian trans dan ada bagian cis. Bagian cis itu disebut dengan bagian atau sisi penerima. Jadi misalnya ketika nukleus RE itu membuat protein, akan dikirimkan ke badan Golgi ke sisi cis dulu. Lalu ketika sudah dimodifikasi, itu akan dikirimkan melalui sisi trans dan berbentuk vesicle. Lalu yang kelima itu ada nukleus atau inti sel. Nah, nukleus atau inti sel itu berada yang di tengah sel ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini disebut dengan nukleus, dan lapisan paling luar nukleus disebut dengan karioteka. Lalu lapisan dalamnya itu disebut dengan nukleoplasma, dan intinya itu disebut dengan nukleus. Fungsinya yaitu untuk mengatur aktivitas dan kegiatan sel. Nah, kalau karioteka itu disebut dengan membran inti yang tadi ya, nukleoplasma itu cairan inti, dan nukleolus itu anak intinya. Lalu selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini juga disebut dengan the power of cell. Mengapa disebut dengan the power of cell? Itu karena fungsinya. Nah, fungsi mitokondria itu untuk respirasi sel dan penghasil ATP atau energi. ATP ini itu adalah adenin trifosfat. Nah, si mitokondria ini strukturnya itu terdiri dari matriks atau bagian isinya yang melekuk-melekuk, lalu ada membran dalamnya, lalu ada membran luar, dan ada bagian krista yang bagian melekuk-melekuknya. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu dibagi menjadi 2, yang tadi di awal sudah dijelaskan ya. Ada retikulum endoplasma kasar atau disingkat REK, dan retikulum endoplasma halus atau disingkat REK gitu. Nah, ini gambarnya. Kalau misalnya yang kasar tadi sudah dijelaskan, itu ada ribosomnya. Nah, fungsinya itu untuk transportasi protein. Lalu kalau yang RE atau retikulum endoplasma halus, dia tidak memiliki ribosom, tapi dia fungsinya untuk transportasi dan sintesis lipid atau lemak. Nah, ini adalah bagian retikulum endoplasma kasarnya, dan ini bagian yang retikulum endoplasma halusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ribosom. Apa itu ribosom? Jadi ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada 2 bagian ya. Ada bagian yang disebut subunit besar, dan ada bagian yang disebut subunit kecil. Oke, selanjutnya di sini ada sitoskeleton. Jadi sitoskeleton itu berfungsi sebagai kerangka sel ya. Jadi dia yang membentuk si selnya ini, biar misalnya si nukleusnya itu nggak langsung berpindah-pindah kemana, atau misalnya si mitokondrianya itu bergeraknya terlalu cepat di dalam sel. Nah, dia jadi menempatkan juga si posisi organel-organel selnya gitu. Jadi dia sebagai kerangka sel. Nah, si sitoskeleton ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada mikrotubul. Mikrotubul itu bentuknya bulat-bulat kayak gini ya, ngejajar gitu. Nah, dia bentuknya itu silindris. Fungsi dari mikrotubul yaitu dia untuk pergerakan kromosom dan motilitas sel. Juga dia berfungsi untuk pembentuk flagela dan silia pada sel prokariotik ya. Nah, pada sel prokariotik.
Lalu selanjutnya ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini bentuknya seperti lembaran-lembaran seperti ini. Nah, dia fungsinya itu untuk kontraksi sel otot dan aliran sitoplasmik atau aliran di dalam selnya. Lalu yang ketiga itu ada filamen intermediate atau filamen antara. Nah, filamen intermediate atau filamen antara ini bentuknya gabungan ya. Jadi dia ada bentuk mikrotubulnya dan ada bentuk mikrofilamennya. Gitu. Fungsinya dia untuk apa? Dia fungsinya untuk pemberi bentuk sel. Organel selanjutnya yaitu sentrosom. Nah, bentuk sentrosom ini seperti di gambar ini ya. Nah, sentrosom itu memiliki sentriol, jumlahnya ada 2 atau ada sepasang. Nah, ini disebut dengan sentriol ya. Nah, di sentriol juga terdiri dari mikrotubul. Di sentrosom juga itu terdapat aster. Fungsi dari sentrosom itu untuk mengatur pembelahan sel atau kromosom. Mengatur pembelahan sel atau gerak kromosom. Nah, aster itu ada 9 ya jumlahnya di sentrosom, dan nanti si aster ini akan menjadi benang spindle. Lalu selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom bentuknya seperti ini ya, jadi dia bentuknya bulat-bulat. Oke, jadi fungsi dari lisosom itu apa? Lisosom itu berfungsi sebagai pencernaan intraseluler atau disebut dengan fagositosis dan berfungsi untuk menghasilkan enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini digunakan untuk hidrolisis. Bagaimana caranya sel menghidrolisis? Jadi terdapat ini ya, ada 2 proses sel untuk hidrolisis menggunakan enzim hidrolitik. Itu ada proses yang disebut autofagi atau memakan. Itu contohnya misalnya memakan sel yang sudah rusak gitu. Jadi ketika selnya rusak itu akan dilisis oleh enzim hidrolitik gitu menggunakan organel lisosom. Lalu selanjutnya ada autolisis. Kalau autolisis itu memecah, jadi selnya itu dipecah. Contohnya misalnya penyusutan ekor berudu dan apoptosis atau kematian sel terencana. Selanjutnya di sini ada vakuola. Nah, vakuola bentuknya yang seperti ini ya. Jadi vakuola itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari vakuola yaitu untuk menyimpan pigmen, juga bisa menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, gas, air, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada plastida. Nah, plastida ini dia memiliki 3 jenis. Ada apa aja? Jadi ada kloroplas, lalu ada kromoplas, dan ada leukoplas. Kloroplas ini dia menyimpan klorofil atau pigmen hijau pada tumbuhan. Sementara untuk kromoplas itu berfungsi untuk menyimpan pigmen lain ya selain warna hijau. Nah, kalau untuk leukoplas dia untuk berfungsi menyimpan cadangan makanan. Gitu. Nah, si leukoplas ini juga dia itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan amiloplas, dia itu berfungsi untuk menyimpan amilo. Lalu ada proteoplas atau aleuroplas, dia berfungsi untuk menyimpan protein. Lalu ada lipidoplas atau elaioplas, sesuai namanya dia berfungsi untuk menyimpan lipid atau lemak. Nah, ini struktur dari plastida. Jadi di sini ada yang disebut dengan membran luar, juga ada membran dalamnya. Lalu di sini di bagian dalamnya itu ada yang disebut dengan stroma. Gitu. Lalu di sini yang keping-keping satuannya itu disebut dengan tilakoid. Nah, kalau misalnya susunan dari tilakoid atau yang berjejer itu satu baris, itu disebut dengan granum. Lalu 2 pasang granum itu disebut dengan grana, dan setiap granum itu berikatan dengan pret gitu ya.
Lalu yang selanjutnya ada glioksisom. Nah, glioksisom itu bentuknya kecil-kecil bulat seperti ini. Glioksisom itu berfungsi untuk metabolisme lemak menjadi glukosa. Selanjutnya ini ada organel peroksisom. Nah, bentuknya seperti ini ya, dia bentuknya bulat-bulat juga tapi lebih besar dari glioksisom. Nah, peroksisom ini dia berfungsi untuk menghasilkan enzim peroksidase atau enzim katalase dan enzim oksidase. Peroksisom ini terdapat banyak di hati gitu ya. Jadi di organel hati itu banyak terdapat sel yang memiliki peroksisomnya. Enzim peroksidase atau katalase itu fungsinya untuk apa sih? Nah, dia itu fungsinya untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O plus O2. H2O2 itu adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini bersifat asam yang dapat merusak sel, sehingga hidrogen peroksida ini harus diuraikan menjadi H2O2 yaitu air dan O2 yaitu oksigen sehingga tidak merusak sel. Jadi apa saja perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, jadi ini ada singkatannya ya atau cara menghafalnya, yaitu Didi lari pelan-pelan sampai pingsan guys. Nah, ini yang harus diingat ya. Dia apa aja? Nah, Didi itu adalah dinding sel, lari itu adalah lisosom, pelan-pelan yaitu ada plastida. S itu apa di sini? Yaitu sentrosom atau sentriol. Nah, lebih tepatnya sentriol aja ya disebutnya. Lalu ada V yaitu vakuola dan ada G yaitu glioksison. Nah, kalau misalnya dinding sel tadi ada di sel tumbuhan, kalau lisosom ada di sel hewan. Kalau plastida ada di tumbuhan aja ya. Kalau sentriol itu ada di sel hewan, lalu vakuola ada di sel tumbuhan dan glioksisom ada di sel tumbuhan. Gitu. Jadi cara menghafalnya seperti ini ya. Oke, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya mengenai sel.